Hai anak-anak hebat, siapkan semangat kalian untuk belajar hal menarik hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi handling komplain dalam pengelolaan bisnis retail. Dengan saya, Diah Rahmanita dari SMK Negeri 1 Sangatta Utara, siapkan diri Anda untuk memulai pembelajaran ini. Pada kegiatan pembelajaran, kita awali dengan menyerukan yel-yel anak Indonesia hebat. Kemudian capaian pembelajaran, materi handling komplain, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan materi handling komplain dan contoh video handling komplain. Setelah materi selesai, kemudian dilanjutkan dengan asesmen formatif dan diakhiri dengan refleksi. Hai anak Indonesia hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat yang luar biasa. Siapa kita? Tepuk anak hebat. Tunjukkan kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat bergizi. Kita gemar belajar. Masyarakat juga tidur cepat. Ketika Anda menjadi kasir atau pramuniaga, pernahkah Anda menerima keluhan dari pelanggan? Keluhan apa saja yang pernah Anda terima dari pelanggan? Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik penting dalam dunia pelayanan. Capaian pembelajaran pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis ruang lingkup customer service dan menerapkan prosedur operasional standar customer service dalam handling komplain baik secara offline maupun online. Kriteria yang harus dicapai dalam materi handling komplain yaitu peserta didik mampu mendengarkan secara positif, terbuka, dan sopan untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang relevan. Peserta didik mampu menindaklanjuti keluhan dan komplain pelanggan sampai selesai sesuai dengan kebijakan dan prosedur gerai. Peserta didik mampu mengubah keluhan dan komplain menjadi kesempatan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai prosedur gerai. Peserta didik mampu mendokumentasikan penanganan keluhan dan komplain pelanggan sebagai pembelajaran untuk perbaikan. Sekarang coba bayangkan, Anda sedang bekerja sebagai kasir, lalu ada pelanggan datang dengan wajah marah. Pesanannya salah, dan dia mulai meninggikan suara. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membantah, diam saja, atau menanggapinya dengan empati dan solusi? Yuk kita cari jawabannya dalam materi berikut ini. Handling komplain adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh personel toko untuk menghadapi keluhan yang disampaikan konsumen. Skill yang harus dikuasai oleh seorang kasir atau pramuniaga dalam menangani keluhan pelanggan yaitu mampu berkomunikasi dengan lancar, menggunakan bahasa yang sopan, kesabaran dalam handling komplain, memberikan respon yang cepat dan tanggap, dan memberikan solusi sesuai dengan SOP. Adapun SOP penanganan keluhan pelanggan adalah sebagai berikut. Bersikap tenang, dengarkan keluhan pelanggan secara lengkap, ucapkan permintaan maaf, ajukan pertanyaan dengan sopan, memverifikasi data dengan tim terkait, sampaikan solusi yang cepat dan jelas, akhiri interaksi dengan ucapan terima kasih, dan catat komplain di form keluhan untuk dilaporkan pada atasan. Ayo anak-anak, mari kita cermati tips menangani keluhan pelanggan. Ucapkan terima kasih dan meminta maaf. Tunjukkan empati pada pelanggan. Bertindak cepat dan responsif. Memberikan kepastian hasil penyelesaian. Perhatikan intonasi dan penggunaan bahasa. Membuat panduan penanganan keluhan pelanggan. Sekarang mari kita lihat contoh situasi penanganan keluhan pelanggan.
Perhatikan bagaimana petugas tetap tenang, mendengarkan dengan empati, meminta maaf dengan tulus, dan memberikan solusi yang membuat pelanggan kembali tersenyum. Selamat pagi Bu, ada bisa dibantu? Belanjanya jam 4 dulu Mbak ya? Tunggu Mbak ya. Total belanjanya 45.000, jadinya di dimana bayar terima kasih banyak. Selamat datang kembali. Kok uangnya cuma segini sih? Mana sih masnya? Mas gimana sih? Kok uang saya cuma segini kembaliannya? Oh iya Mbak, mohon maaf Mbak. Ini perasaan saya sudah langsung 5.000 Mbak. Enggak, masnya tadi cuma angkut 3.000 aja. Bisa untuk belanja Mbak. Mohon maaf Mbak. Seharusnya tadi Mbak sebelum meninggalkan area kasir begitu kembali uang kembaliannya tadi Mbak. Nggak bisa gitu dong mas. Mas gimana sih cara ngitungnya? Untung tadi sama si di area sini. Kalau enggak, uang saya gimana? Saya juga ini buru-buru. Saya ada keperluan lain. Oke, mohon maaf Mbak ya, beri waktu saya sebentar untuk mengecek CCTV mengenai transaksi tadi jam berapa Mbak melakukan transaksi ya. Oke. Iya, saya tunggu. Jangan lama, saya mau memasak. Baik Mbak. A few moments later. Gimana mas? Terima kasih banyak Mbak telah menunggu. Setelah saya cek CCTV ternyata kesalahan ada di pihak kami Mbak. Salah menghitung nominal kembalian yang diberikan tadi. Kami akan memberikan kekurangannya Mbak. Nah kan, salah. Makanya gitu-gitu yang benar mas. Hitung sebentar Mbak ya. Mbak, terima kasih. Mohon maaf sekali Mbak. Ini struk dan kekurangan uang angsulnya tadi Mbak. Ya. Nah, dari contoh tadi, kita belajar bahwa kunci utama dalam menghadapi keluhan adalah komunikasi yang baik, empati, dan sikap profesional. Sekarang saatnya kita uji pemahaman kalian. Silahkan scan barcode yang disediakan menggunakan HP Anda masing-masing. Selanjutnya, silahkan siapkan buku Anda untuk menulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar handling komplain? Apa manfaat mempelajari materi handling komplain? Apa tujuan utama Anda membuat video menangani keluhan pelanggan? Apa dampak negatif bagi kasir ketika mengabaikan keluhan pelanggan? Dari skala 1 sampai 5, seberapa yakin Anda bisa menangani keluhan pelanggan dengan baik setelah pembelajaran hari ini? Jelaskan alasanmu. Setelah belajar materi handling komplain, keterampilan apa yang sudah Anda kuasai dengan baik? Dan apa yang masih perlu Anda tingkatkan? Bagaimana Anda mengubah pengalaman negatif menjadi peluang untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan? Sertakan langkah konkret yang akan Anda lakukan di masa depan untuk umpan balik dari proyek video menangani keluhan pelanggan yang diintegrasikan ke dalam proses pengembangan produk atau layanan unit produksi. Hari ini kita telah belajar bahwa setiap keluhan bukanlah masalah, tapi peluang untuk menjadi lebih baik. Ketika kita bisa mendengarkan dengan hati, melayani dengan empati, dan bertindak dengan tanggung jawab, maka kita bukan hanya melayani, tapi juga membangun kepercayaan.
Ingat, pelanggan yang kecewa bisa menjadi pelanggan yang setia jika kita menanganinya dengan sikap yang tepat. Terima kasih telah belajar bersama hari ini. Tetaplah semangat, sopan, dan terus jadi anak Indonesia hebat. Semoga hari ini menjadi langkah maju untuk terus berkembang dan berprestasi.